Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah, saya lanjutkan untuk menenangkan hati dan pikiran kita, sekaligus supaya turun rahmah dan keberkahan untuk kita semua, khusus keluarga yang berduka. Sama-sama kita baca sholawat tiga. Allahumma sholli ala Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul Malikul A'la. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi min yawmin hadha ila yawmil jazaa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
as-sabru 'indal musibah bisab'ina darajah. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar almarhumah Allahu yarhamuha Ibu Hajah Siti Zainab binti Haji Mansur. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajah Siti Zainab Allahu yarhamuha, maknanya semoga Allah senantiasa menyayanginya dan merahmatinya. Semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah terangi dengan cahaya rahmatnya, cahaya kasih sayangnya, sehingga Allah Ta'ala catatkan bagi beliau menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sementara keluarga yang ditinggal supaya oleh Allah Subhanahu wa taala kita doakan disehatkan, diafiatkan, dipanjangin umur. Amin. Diselamatkan, diberikan keberkahan, keberuntungan senantiasa pada usahanya, pada rumah tangganya, pada pekerjaannya, pada kehidupannya dari dunia sampai ke negeri akhirat. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Hajah Ade Fatimah serta keluarga. Mana Bu Hajinya mana ya? Bu Haji sini, Bu Haji. Sejak COVID ini saya sama Bu Haji baru ini lagi. Terima kasih Bapak. Udah berapa tahun? Ya Bu Haji, semoga sehat, panjang umur. Beserta keluarga besarnya Ibu Hajah Fatimah, semoga disehatkan, diafiatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan para bini sepuh yang ada di depan kita, ini orang-orang yang beruntung, yang panjang umur. Orang-orang yang umurnya lebih daripada 63, dia udah panjang umur itu. Banyakin ibadah, banyakin rukuk, banyakin sujud, jangan banyakin mancong. Covid takut, isolasi mandiri, pas pulang bawa anak sama bini. Nakal baru terjadi nih. Kemudian yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Amil Ahim, Al-Mukarram Ustaz Wirta, Al-Mukarram Haji Helmi Rosadi DKM Masjid Nurul Jihad, dan juga para bapak-bapak haji dan juga ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah takziah. Semoga kita diberkahi, dirahmati, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimanapun bicaranya COVID, selalu bicaranya COVID. Ini trennya tren COVID. Zaman dulu waktu kita masih pada kecil, ketika trennya babi ngepet, asal aja ada yang kaya mendadak, wah agak salah dia mau ngepet itu. Ini juga begini nih, asal ada yang mati COVID. Padahal mah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau didata sama pemerintah, terutama Menteri Kesehatan, banyak orang laki yang gara-gara sering diomelin bini mati itu banyak. Iya, sering diomelin bininya, ngelamun mati banyak kalau mau didata mah. Terus juga penyakit selain COVID kalau mau didata mah bapak-bapak, penyakit kanker. Itu penyakit kanker ada dua. Ada yang kanker stadium berapa itu ya? Tumpah udah parah ya? Ada lagi kanker yang stadiumnya nggak kehitung, alias agak gablek duit. Segala macam jenis penyakit yang kemudian dia meninggal, kalau mau dihitungin mah banyak. Karena corona tiap mati dihitung seluruh Indonesia, dia ribuan. Tapi memang itulah tugas negara. Kita tidak boleh kata apa-apa. Tugas kita adalah sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, dengan begitu banyak
pemberitaan, bentar-bentar ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amil bilang alhamdulillah. Tukang ngaji orang mati alhamdulillah. Jawab naik lagi. Ya enggak apa-apa sih. Ya kan, sebab tiap-tiap ada musibah ada hikmah. Lagi pula musibah bukan suatu bahaya, bapak-bapak ibu. Musibah adalah bukti wujud ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita enggak dikatakan takwa kalau belum diuji keimanan kita. Seketika ada COVID-19 sebagai wabah, ini ujian, kagak berat enggak, ringan sebetulnya mah, ringan. Walaupun katanya ini COVID-19 adalah ujian terberat bagi orang yang ekonominya menengah ke bawah. Iya juga sih, tapi tergantung orangnya. Kagak sedikit orang yang ekonominya menengah ke atas, mereka pusing lamun, kesenggol kena COVID is dead. Ya. Jadi ketika musibah ini datang, tinggal bagaimana kecerdasan kita untuk menyikapi dari tiap-tiap ujian yang Allah datangkan buat kita. Tujuannya tidak lain ujian yang ada hari ini dan seterusnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Musibah penyakit, musibah kemiskinan, musibah segala macam termasuk COVID-19. Ini kalau orang yang cerdas untuk menyikapinya, Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah ketika ini musibah ada di tengah-tengah kita, bukan saking ketakutannya dengan musibah, tapi kita rayu, kita dekati sedekat-dekatnya yang memberikan musibah. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah telah memberikan cara, metode jauh-jauh hari, tips kepada kita agar bagaimana ketika musibah datang hatimu tetap tenang, walaupun kau dengan kewaspadaan yang tinggi tapi hatimu tenang. Sebab dengan ketenangan hati dan keimanan yang kuat akan menaikkan imun. Betul Bapak Ibu? Sebab kalau iman turun, imun merosot. Kalau iman udah turun, imun udah merosot, jangan kata corona, dibentak juga kudu kaget meninggal itu. Kalau dijantungan, betul kagak? Lah iya. Apa tips yang Allah berikan kepada kita agar ketika datang musibah yang orang lain bilang berat tapi kita menganggapnya enteng, bahkan bisa menjadi itu musibah adalah salah satu sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Allah ngasih tahu kepada kita di mana Allah ingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dalam menyikapi musibah, kata Allah, wasta'inu, minta tolonglah kalian semua, baik yang dia ekonomi menengah ke atas, ekonomi menengah ke bawah, minta tolonglah kalian semua kepadaku, kata Allah, dengan jalan bisabri wassalah, dengan sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Menerima sebagai wujud keimanan rukun iman yang keenam, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir Allah, ketetapan Allah, yang enak, yang kagak enak,
yang baik, yang buruk, kehidupan, kematian, sehat, sakit, dan lain sebagainya kita terima dengan ridho, insya Allah. Sebab kalau kita enggak ridho dengan ujian yang datang, baik menimpa pribadi atau menimpa bangsa kita hari ini, yang ada caci maki, ujung-ujungnya putus asa. Kalau sudah ada caci maki, ujung-ujungnya putus asa, akhirnya iman yang ada di badan kita merosot, imun juga ikut meninggal dia. Karena ketakutannya dengan musibah yang namanya Covid. Bisa jadi bukan husnul khotimah, tapi su'ul. Sayang-sayang puluhan tahun dengan mati su'ul khotimah. Pahala haji angus, pahala sodakoh angus, terawih angus, zakat infak sodakoh angus, dan kebaikan-kebaikan yang lain angus. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, memberikan warning. Warning itu apa ya? Peringatan. Itu entip-entipan merah apa kuning gitu dia? Merah ya? Hati kuning. Kuning ya? Kuning. Iya, warning. Iya. Kata Allah dalam hadis kursi begini, man lam yasbir alal balai wa man lam yashkur alan na'mai falyakhruj min tahtis samaa falyatlub rabban siwaya. Ini hadis kursi, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang tidak mau bersabar dengan musibah yang aku ujikan, yang aku timpakan kepada mereka. Yang pertama, yang kedua, barang siapa orang yang tidak pernah bersyukur dengan segala nikmat yang aku berikan kepada dirinya, Allah mengultimatum, falyakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku. Kemudian Allah membentak lagi kepada kita, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ngeri gak ini Pak? Ngeri gak nih? Diusir dari komplek, kita ke Belangsa, diusir sama mertua. Luar biasa itu kiamat. Emang asal datang bawa kolor, pulang bawa kolor lagi aja. Diusir sama manusia, hati kita hancur. Ini yang usir, yang menciptakan manusia. Dari sebab dua hal yang kita tidak pandai untuk menyikapinya. Pertama, dikasih ujian kagak bersabar, ngegerutuk mulu, ngegerutuk. Negara mana-mana mah aman-aman aja, kagak pakai masker. Lah orang di sini dia di sana lu malah tahu. Arab aja, Arab no yang dijaga ribuan malaikat, sembahyang jaga jarak. Arab, Mekah, Madinah, paling masjid dulu jihad yang Badung. Emang bapak-bapak sebetulnya mah ya bukan sih kita nantangin ya. Kalau iman kita naik, terus imun jadi kuat, nggak bakal jadi nempel Pak. Betul nggak? Justru semakin takut dia makin berani tuh. Corona bener. Semakin takut dia, semakin kita takut dia semakin berani. Kayak kita takut sama memedi, tahu memedi? Kalau orang zaman dulu tahu tuh memedi. Jurik. Kalau anak sekarang hantu. Kita takut banget sama kuntilanak. Selalu kebayang-bayang kata orang, jangan lewat sono, ada kuntilanak. Kagak jadi. Kita ngetan, di wetan kuntilanak lagi pada berjejer. Lu jangan lewat sono, takut. Karena yang dibayang-bayangi selalu di mana tempat ada kuntilanak. Pas gitu mati lampu, bininya habis dari kamar mandi. Emang bininya gendut, tinggi, beriang. Kata dia, kuntilanak. Kata lakinya, kata bininya, saya bang. Kenapa? Karena terobsesi dengan namanya kuntil. Ini juga begitu Pak. Kan pemberitaannya jaga jarak.
hindari bersentuhan tangan. Iya, bersentuhan tangan sama orang laki Mbak. Iya, sama wadon menempel terus. Ini kerja. Anda menunjuk satu jari kepadaku, 3 jari ke tangan Anda. Betul kan Kak? Jaga jarak, melancong mau pergi ya. Oh iya. Jadi orang bisa jadi yang pada meninggal, ya kan? Bisa jadi karena terobsesi dengan begitu seramnya pemberitaan sehingga dia depresi. Apalagi kemarin tuh, minggu-minggu kemarin, musim orang mati. Muing. Yang sakit udah nggak pulang lah. Gua ini mah. Serumah 3. Iya, insya Allah. Iya juga pada mati. Jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh menyalahkan pemimpin negara. Emang gampang memimpin negara Indonesia luas, Brunei mah kecil. Kita paling enak mengkritisi pemerintah. Coba kalau kita jadi presiden, babak belur bisa urusannya. Mimpin bini aja kan beres. Mimpin bini satu anak 4. Bini kagak sembayang, anak 4-4-nya jadi maling. Betul kagak? Betul. Ya kan makanya semut di seberang lautan nampak tapi gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Kalau kata kita orang kaling-kalingan. Kita begitu manusia, pandai menilai kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita juga kagak sedikit dibandingin orang lain yang kita nilai. Betul apa benar? Betul. Presiden kagak mampu, presiden payah. Kalau ketawa ditangkap loh. Ditangkap menangis. Inilah kita harus mensikapinya dengan penuh kesabaran. Sebab kata Nabi, kalau orang-orang yang sabar ketika dia mendapatkan musibah, itu pahalanya 70 darajatin, 70 derajat yang diberikan Allah kepadanya. Amin. Ya Rabbal. Sholat yang kita capek banget berjamaah cuma 27. Tapi seketika ada musibah corona kayak begini, tetap kita sholat rajin. Amin. Sama bini enggak pada ribut aja, sama tetangga enggak kesel aja. Sabar kita terimain ini musibah. Sebab yang diuji bukan bangsa Indonesia doang, seluruh negara juga diuji. Sabar seraya kita berkata, Ilahi anta maksudi. Ya Rabb, aku menginginkan Engkau memahami dengan segala keinginanku, corona segera dihilangkan. Waridhaka matlubi, tapi juga aku menuntut keridhoanmu. Berikan kesabaran agar hamba ini tidak menjadi ingkar. Amin. Ya Rabbal. Itu begitu. Bahkan kata Nabi, as-sabru nisful iman. Tandanya orang yang beriman, dia sabar dalam menghadapi musibah apapun, termasuk kematian. Dan ini kematian adalah tinggal tunggu sebetulnya mah gilir. Kalau orang ntar 2024 ada yang calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, ada yang calon dewan perwakilan rakyat provinsi sampai pusat, ada yang calon wali kota, ada yang calon bupati, ada yang calon gubernur, ada yang calon presiden. Itu semuanya pakai biaya. Ada calon yang gak pakai biaya, jadi camat. Gak usah pakai sekolah, gak usah pakai kuliah, gak usah pakai sek caman, langsung jadi camat. Calon emang calon mati kita semua Pak. Calon mati, bahkan dikatakan oleh ulama orang yang 40 hari akan meninggal dunia, sesungguhnya binatang udah pada tahu. Kata kucing ada mayat berjalan, kata burung juga demikian. Cuman kita yang gak dikasih ngeh. Barusan habis ngobrol sama gua, barusan udah ada berita, ambilahi bilangin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin, alhamdulillah lagi. Ya kan Pak, kita suka dikagetin. Barusan kondangan bareng-bareng gua, ngerokok bareng-bareng gua, pas pulang katanya meninggal. Padahal mah binatang-binatang udah tahu dia itu sebentar lagi akan mati. Saking aja binatang nggak bisa ngomong. Dan itu juga rahasia Allah, rahmat Allah. Kalau kita udah tahu si fulan bakal mati, wah, udah urusan kita lemes banget. Lu jangan ke pasar, lu jangan suka melancong, besok lu mati.
Dia bisa mati sebelum waktunya itu, saking ketakutan, betul kagak? Makanya mati itu dirahasiakan, yang tahu mati dirinya dan Allah Subhanahu serta binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu tazkiratul maut hari ini di malam ketiga, malam terakhir, karena suasana Covid ya Bang ya. Kita sebetulnya 7 malam juga oke-oke aja sih. Apalagi diajiin nih mak, diajiin mak kan, diajiin 7 malam. Itu yang ngaji misalnya 10 orang, 1 orang dia blokir 2 juta, mantep mau pulang-pulang ya. Mantap. Ini bukan bayar Quran, Ini mantapnya ngaji. iya, bayar tenaganya orang yang ngaji. Itu jangan salah Pak. Katanya orang begini ngomong, buat apa kaya-kaya kalau mati harta gak kebawa, itu yang ngomong orang miskin itu yang ngomong Pak. Justru doanya kita diajarin kan, walladzina yaquluna wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sebagian mereka adalah orang-orang yang mereka takwa kepada Allah. Doa mereka, ya Rabbana, Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia. Nyatanya orang yang bahagia miskin apa melarat? Apa orang kaya? Orang kaya. Orang kaya. Jadi agar bagaimana orang yang kaya agar hartanya bisa ngikut, diajiin. Ini ajaran ahlus sunnah wal nyampe. Kalau kagak percaya, keduk aja kuburannya. Ada nggak tuh Quran di situ? Yang jelas nyampe. Nih dalilnya. Orang tahlil yang melakukan nyampe apa enggak? Orang ngajiin orang meninggal nyampe apa enggak? Nabi sejak 14 abad yang lalu Nabi ngomong begini, ketika engkau melewati pekuburan, kau jangan diam saja. Kata Nabi, ucapkan salam kepada mereka. Nabi mengajarkan, assalamualaikum ya ahlad diyar. Betul nggak Pak? Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa insyaallahu bikum lana lahikun. Kata Nabi, salam sejahtera untukmu hai ahli kubur. Kamu tentrem di sisi Allah, nanti kami akan menyusul. Sekarang pertanyaannya, lebih tinggi mana derajatnya salam kepada ahli kubur dengan bacaan Quran ataupun zikir? Lebih tinggi mana Bapak Ibu? Lebih tinggi bacaan zikir, bacaan Quran. Tuh. Makanya jangan dengerin dah paham-paham yang anti ngaji kuburan, itu menyesatkan Bapak Ibu. Percuma kita dari muda sampai kita udah jadi aki-aki, sampai anak kita udah pada kawin jadi pejabat, kita mati kagak diajiin, keterlaluan. Justru kita disuruh kaya agar harta bagaimana bisa ngikut ke dalam kubur, ajiin 7 hari kalau perlu di kuburan lain. Yang di kuburan gaji gedean, 1 orang 3 juta. Sebab begadang Pak. Kena angin malam, blonter, kuntilanak pada datang Pak. Saya sering ngaji tadi itu ambil tuh. Paling serem ngaji di makam, apalagi kalau hujan gede, geluduk gede, musim dingin. Terus keluar rumah lupa nganterin bekal, ya perut pada bis-bisan. Iya, diajiin. Ini diajiin nggak Pak? Mak, ajiin di rumah. Jadi makan. Cakep itu. Jadi itulah harta yang ngikut ke dalam kubur. Itulah harta yang menjadi penolong, menjadi pengacara, pembela si ahli kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nakir. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu orang Islam kudu kaya. Ada yang miskin, gue bagaimana? Kalau yang miskin dengan dia sabar atas ujian Allah, segala rezeki Allah yang diberikan serba kekurangan, justru kesabarannya itulah yang akan menjadikan dirinya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gampang. Orang miskin kagak sanggup pergi haji mahal. Apalagi sekarang udah nunggu 20 tahun ditambah Covid jadi 22 tahun. Mikirin ampok lama-lama isdet juga. Nggak bakal putus pahala haji, atau dia nggak mungkin dapat pahala haji. Yang penting dia mau sholat
Bagi laki-laki orang yang mengerjakan Jumat 40, Jumat kagak pre-pre, sepadan dengan pahala haji. Amin. Enggak ada ruginya, Pak. Bodoh amat no Arab mau pergi haji dilarang, mau 30 tahun juga bodoh amat. Masih ada masjid Nurul Jihad. Dengan kita sembahyang Jumat dapat pahala haji. Pahala haji. Kalau penasaran juga pengen umroh, pengen tawaf di Ka'bah, pengen sa'i, Safa Marwah, ikut kisah buangin, kita pergi ke Gunung Salak. Kita puterin tuh Gunung Salak sambil baca labbaik Allahumma labbaik. Orang nanya, "Bang, ini bukan Ka'bah, dari mana gua kesana kagak boleh?" Biar viral ya viral dah. Labbaik Allahumma labbaik. Kata orang sapu angin stres. Bukan stres sapu angin, dalam rangka menghibur orang yang pergi haji kagak jadi. Udah kita ke Tanah Abang beli pakaian haji. Bagaimana di sono? Alhamdulillah. Kemardit. Enggak kena Covid gua. Enggak pakai apa namanya di karantina. Wah, pokoknya gua disambut dengan baik. Pulang jadi haji. Silakan makanin kormanya. Madit. Masya Allah, tabarakallah. Lagi-lagi pergi haji juga dilarang, ujian juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Allah. Dengan adanya musibah seperti ini, musibah Covid, musibah kematian, musibah pergi haji kagak jadi-jadi, atau musibah-musibah yang lain, baik menimpa secara umum ataupun pribadi, Allah mesen jangan pernah sekali-kali kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Kata Allah, orang-orang yang sering atau senantiasa berputus asa itu bukan orang mukmin, melainkan mereka golongan orang-orang kafir. Kalau kita mukmin pantang putus, ya sekedar begini mangul dada, umpamanya wajarlah keluh kesah masih sedikit, tapi jangan banyak-banyak berkeluh kesah. Sebab jangan kata kita orang biasa, Nabi ujiannya jauh lebih berat Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Nabi Ayub alaihissalam, orang yang dicintai Allah, orang yang dikasihi Allah, sakit beliau. Kalau sakitnya kita masih dirawatin sama bini sama anak, betul kagak? Masih ada dokter, orang kampung pada ngejenguk. Ini karena ada kopi jadi kagak ngelongok. Mati ya mati dah lu. Ngelongok kagak boleh. Ngelawat aja. Sekalinya ngelongok maksain di kaca, video call di kaca. Tinggal yang mati, yang lagi sakit pernah. Ya kata kita mati juga dah lu. Kita ngeri juga itu melihatnya. Nabi Ayub alaihissalam, orang kaya raya di zamannya. Ketika beliau punya penyakit yang mengerikan, dari kampungnya diusir, rumahnya dibakar, tinggal di tengah hutan, yang tak seorang pun berani tinggal di situ kecuali Nabi Ayub dan istrinya Siti Rahmah. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit masih enak Pak. Yang ngelongok masih ada, anak masih pada ngerawatin. Nabi Ayub alaihis, kalau dibanding-bandingin lebih mulia mana kita sama Nabi Ayub? Mulia Nabi Ayub, tapi ujian luar biasa beratnya. Makanya dari sekian banyak ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada umatnya, para nabi 99%, kita hanya 1%. Kata kita berat banget ya. Kok begitu ya? Karena kita lebih banyak emosinya ketimbang iman. Karena kita lebih mementingkan kehidupan pribadi. Dunia kita anggap selamanya, padahal satu hentakan napas ketika kagak bisa berbalik lagi, oksigen laku. Oksigen laku, harga dinaikin. Oksigen balon buat kasih oksigen orang mati orang. Ya kan Pak, oksigen kemarin laku kan ya? Kan pedagang mental pedagang apabila laris, apabila laku di stop peredarannya supaya ada yang jual murah. Oksigen buat balon Pak Ji. Dikasih ke orang yang mampus Pak Ji, ke orang mati. Diuji lagi aja. Allahu Akbar.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Allahumma yarhamuha Ibu Hajah Siti Zainab binti Haji Mansur adalah orang yang insya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau ahli surga. Amin. Mana cirinya? Buktinya anaknya bikin acara tahlil, betul nggak? Dihajiin ya Bang ya? Ini ngajiin nggak? Ini ngajiin. Padahal di sana ngajinya. Aturan di sini lain, sana lain. Makin banyak yang ngajiin, makin banyak bekalnya sampai hari kiamat. Kalau nggak didikan atas orang tua, apabila orang tua meninggal, dihajiin atau ditahlilkan, disodakohkan, kagak mungkin itu terjadi, betul? Jadi maksud saya ketika kita jadi orang tua, jangan pernah sekali-sekali ngajarin bakhil sama anak, betul nggak? Banyak Pak kejadian Bapak Ibu kaya. Kalau kata orang Cikokol, emasnya berengge-rengge, tahu nggak berengge-rengge? Dia mererot gitu, di leher emas, di tangan emas, di kaki, kerincing. Siapa itu jalan? Karena dididik bakhil sama emaknya ketika emaknya masih hidup, pas mati nggak dihajiin Bapak Ibu, nggak tahlil. Ustadz sekalinya bantuin ngaji, rokok kagak, kopi kagak. Ustadz pada kerudung dasar, kolet menit. Bukannya doa sesumpah, emang dasar emaknya brengsek, ya anaknya brengsek, nambah lagi beban dosa di alam kubur. Paham ini, paham? Jangan pernah sekali-sekali ngajarin anak. Hemat sama kikir beda. Kalau hemat mengeluarkan anggaran untuk yang tidak berguna, nyawer, itu kagak berguna. Kita balik sih, nyawer aja disebut Bang RW, udah kagak mau diem. Giliran bini minta duit 100.000, habis tuh bini dibentak-bentak. Zaman dulu, zaman sekarang udah kagak ada. Orang ada Covid. Anggap. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih sebetulnya harus malu kepada para nabi. Harus malu kepada para nabi yang mereka sangat dekat kepada Allah. Lebih parah Ji. Yang mereka sangat dekat kepada Allah, tapi mereka kagak pernah mengeluh. Kita juga harus mencontoh para nabi. Kalau kita nggak pernah mengeluh, insya Allah dikasih damai pikiran kita. Amin. Musibah walaupun lama, lah emang corona udah kagak ada, udah lama. Dah gue mah kagak inget. Karena kita kagak heroin. Kita senantiasa banyak zikir, banyak ibadah, punya duit kita sedekah, mohon keberkahan keselamatan insya Allah. Almarhumah Ibunda Hajah Zainab binti Haji Mansur, saya yakin dan percaya beliau ahli surga. Amin. Buktinya meninggalkan anak-anak yang empati, soleh dan solehah. Ini atas pendidikan beliau. Amin. Makanya kita kalau pada punya anak, didik anak untuk rajin sodakoh menolak bala, sodakoh mendatangkan untung, sodakoh menghilangkan daripada keputusasaan, sodakoh akan mengundang kecintaan para malaikat yang ada di langit. Amin. Ya Rabbal. Dan sudah pasti orang yang mendidik anaknya untuk rajin sodakoh, kalau dia pulang ke alam kubur banjir dengan pahala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ridholah dengan segala ketentuan Allah. Sebab kalau kita enggak sabar, kalau kita enggak ridho, enggak banyak bersyukur atas nikmatnya, enggak sabar dengan segala ketetapan ketentuannya, iradahnya kayak musibah kayak begini, Allah mengancam kita, falyakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langitku, kemudian falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Dengan kata lain, kalau kita dikasih banyak rezeki kagak bersyukur alias kufur, kemudian ketika ada musibah banyak mengeluh enggak pada ibadah, Allah mengancam kita. Artinya sholat kita enggak diterima Allah, Jumat kita 0 pahalanya, bacaan Quran kita 0 pahalanya. Kenapa? Sebab hanya badannya saja, zohiriahnya saja kelihatan ibadah, tapi ruhnya tidak ibadah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu. Paham ini Bapak Ibu, paham ya? Artinya apa? Lahir batin kita mengaku sebagai hamba Allah. Ikutilah, turutilah, serta taatilah dengan segala ketentuannya. Lahir batin, ya kan? Zahir batin kita mencintai Rasulullah,
hendaklah kita sabar dengan musibah yang ada. Sebab ujian para nabi jauh lebih berat ketimbang kita. 100 ujian yang Allah timpakan kepada manusia, 99% itu diterima oleh para nabi dan rasul. Kita hanya 1%. Obat daripada musibah agar kita mendapatkan pencerahan dari Allah, agar mendapatkan ketenangan jiwa. Rasul mengajarkan satu doa, merupakan akhir daripada surah Al-Baqarah, daripada hasil munajatnya Nabi ketika Nabi munajat di Baqi Al-Gharqad. Ketika itu dalam munajatnya Nabi berkata, jika engkau mengajak umatku daripada dosa dan salah mereka, bukankah mereka adalah hambamu juga? Tapi jika engkau memberikan ampunan atas mereka, engkau adalah Tuhan yang maha agung lagi maha bijaksana. Lalu dijawab oleh Allah dengan satu hadiah surah di ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca kalau tahlil, yaitu ayatnya yang kemudian menjadi doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini hadiah yang teramat besar dari Allah atas munajatnya Nabi Muhammad. Dari sebab apa Nabi melakukan itu? Saking sayang sama kita umatnya. Amin ya Rabbal. Itu doa artinya, Tuhan kami, jangan kau hukum kami dengan segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Atau jika kami diuji, jangan yang berat-berat ya Allah, kasih yang ringan-ringan saja. Kenapa? Takut enggak kuat kami, sebagaimana ujian yang berat telah menimpa umat-umat terdahulu. Ringankan ya Allah. Kita ngerayu Allah. Kemudian akhir daripada ini ayat dalam doa, waghfir lana warhamna anta maulana. Ampuni kami, sayangi kami, Engkau Tuhan yang maha menolong, Engkau Tuhan yang maha melindungi. Anta maulana fansurna 'alal qaumil, maka tolonglah kami atas kezaliman orang-orang yang kafir. Artinya ketika pandemi kayak begini, perbanyak membaca doa ratapan. Namanya doa ratapan. Bacanya bukan di tembok. Memang kita orang Yahudi. Jadi kita bacanya di rumah, meratap kepada Allah, nangis, berkeluh kesah. Kalau kita berkeluh kesah, meratap sama Allah, Allah makin demen. Semakin nangisnya sedih, semakin disenengin sama Allah Subhanahu. Tapi kalau di masjid kita nangis, sesenggukan, kata orang di alam lu. Bisa jadi kan? Lebay. Iya, nggak usah lah kita meratap di kamar-kamar kita. Jadikan rumahmu sebagai masjid-masjidmu. Kata Nabi begitu. Rumah yang begini luas, hendaknya ini rumah ada satu ruangan yang kita di situ ruku dan sujud mengadu kepada Allah Subhanahu. Yang kita di situ menghitung-hitung pemberian Allah. Ya Rabb, dulu saya orang susah kebelangsak, puluhan tahun saya berusaha, Engkau memperkenankan saya jadi orang kaya. Kata kita, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfuru. Ya Allah, dari orang susah sekarang saya jadi orang kaya. Inilah karunia dari Tuhanku. Saya mohon kepadamu, apakah saya ini orang-orang yang mampu bersyukur atau malah jadi kufur? Itu pertanyaan yang harus ada dalam diri kita, agar sekecil nikmat apapun yang kita terima, kita anggap itu besar. Yang besar semakin besar, yang kecil menjadi besar. Sehingga kita dikatakan oleh Allah, hamba yang pandai kalau sudah pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah memberikan penilaian khusus. Kalau kamu bersyukur, aku tambahin buat kamu. Bini kamu, engkau kasih bini bersyukur, aku tambahin jadi 2, 1 jadi 2. Bersyukur lagi, tambahin jadi 3. Bersyukur lagi jadi 4. 4-empatnya karena itu anugerah Allah. Enggak ada yang ribut Bapak. Kenapa? 4-empatnya udah meninggal dunia. Jadi kalau kita bersyukur, udah Allah senang sama kita. Udah kaya semakin kaya.
Yang miskin kalau bersyukur naik derajat sedikit kaya. Amin. Tapi kalau kufur, yang kaya bangkrut, yang miskin larat. Paham? Inilah. Jadi kita perlu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bercerminlah kepada para nabi dan para rasul. Ini musibah corona kecil adanya kan? Kecil. Kita masih bisa ketawa, ya Ustaz. Kita masih bersenda gurau, kita masih bisa mancing. Orangnya. Iya. Coba kalau kayak perang di Irak kemarin, perang di Libya, perang di Suriah, dahsyatan mereka. Kecil ini mah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk almarhumah Ibunda Hajah Siti Zainab binti Haji Mansur, Allahu yarhamuha. Semoga Allah jadikan beliau adalah ahli surga, keluarga yang ditinggal Allah jadikan ahli ibadah. Seraya setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan paling lama untuk menziarahi atau mendoakan beliau dengan seraya doa Rabbi firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita bacakan Fatihah. Semoga beliau menjadi ahli surga. Keluarga yang masih yang ditinggal diberikan sehat walafiat panjang umur, dan kita semua yang hadir, karena kita semua ini adalah camat-camat. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maafin kisah buangin kalau ada kata ucapannya yang kurang berkenan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari pribadi kisah buangin. Atas undangan keluarga almarhumah Ibu Hajah Siti Zainab binti Haji Mansur, begitu pula Ibu Hajah Ade Siti Fatimah, kisah buangin ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.